Halo sahabat literasi, kali ini saya akan kembali membahas kisi-kisi soal kompetensi manajerial. Jenis soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal-soal yang sering muncul pada saat tes P3K di tahun sebelumnya. Dan soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal terupdate yang kemungkinan 95% akan keluar pada saat tes nanti. Kita langsung saja ke latihan soal yang pertama. Pertanyaannya, ada tawaran beasiswa melanjutkan pendidikan ke luar negeri, tapi Anda terlambat mengumpulkan syarat pendaftaran sehingga tidak dapat mengikuti tes masuk. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Nah, ini adalah jenis soal tentang pengembangan diri ya teman-teman. Di dalam pengembangan diri, teman-teman harus menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru. Nah, dalam hal ini salah satunya melanjutkan pendidikan. Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat. Apakah A, Anda tetap berusaha agar mengikuti seleksi beasiswa tersebut? Nah, di dalam pertanyaan ini posisinya Anda sudah terlambat, jadi otomatis tidak bisa mengikuti seleksi beasiswa tersebut. Selanjutnya, B, lobi dengan pimpinan agar diperbolehkan mengikuti seleksi tersebut. Ini juga bukan contoh yang baik ya teman-teman karena tidak fair. Untuk jawaban C juga bukan. Apakah jawaban D, tidak putus asa berusaha menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk kesempatan berikutnya? Kemungkinan yang ini jawabannya, tapi kita lihat dulu jawaban yang E. Tidak khawatir karena mempunyai orang dalam yang mampu memberi jatah beasiswa. Ini juga bukan ya teman-teman karena hampir sama dengan jawaban B. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. Tidak putus asa berusaha menyiapkan segala yang dibutuhkan untuk kesempatan berikutnya. Sebelum dilanjut, mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa soal yang saya bahas di sini adalah soal bagian dari Ayo P3K. Jika teman-teman ingin mengikuti seleksi P3K di tahun ini, saya sarankan untuk segera mendaftar di Ayo P3K sekarang juga. Contohnya, paket yang saya beli adalah paket khusus manajerial dan sosiokultural. Harganya tentu sangat murah karena ini gratis full akses selama 12 bulan. Kabar baiknya, teman-teman akan mendapatkan potongan harga yang lebih murah lagi jika memasukkan kode entry 96F sebelum melakukan checkout. Untuk link pendaftarannya sudah saya simpan dan saya pin di kolom komentar atau teman-teman bisa mengeceknya di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi, daftar di Ayo P3K sekarang juga. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, Anda adalah pegawai pusat yang mendapatkan kenaikan jabatan dan ditempatkan di daerah terpencil. Maka Anda akan... Jadi pertanyaannya, teman-teman adalah seorang pegawai yang akan dinaikkan jabatannya, tetapi tempat tugasnya akan dipindahkan ke daerah terpencil. Dalam memilih jawaban, teman-teman harus memilih jawaban yang tepat meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Tetapi itu adalah kuncinya supaya mendapatkan nilai yang memuaskan. Ini adalah jenis soal integritas ya teman-teman. Jadi di dalam dunia kerja harus bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A, melakukan negosiasi agar ditempatkan di kota besar. Ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman, karena di sini teman-teman dituntut untuk menjalankan tugas sekalipun ditempatkan di daerah terpencil. Apakah B, meminta agar dimutasikan ke divisi lain? Ini juga bukan jawaban yang tepat karena hampir sama dengan jawaban A. Apakah C, mengusulkan nama rekan kerja lain untuk menggantikan? Ini juga bukan jawaban yang tepat. Karena jawaban ini seperti lari dari tanggung jawab. Lalu apakah D, menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab? Ini kemungkinan jawaban yang benar, kita tandai dulu ya. Selanjutnya, E, menolak kenaikan jabatan tersebut. Ini dipastikan jawaban yang salah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah D, menerima dan menjalankan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, demi kelancaran meeting besok, divisi saya diminta kerja lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah, ingat teman-teman bahwa di dalam dunia kerja manapun harus mengutamakan integritas serta kerjasama.
Posisinya di sini teman-teman harus mampu bertindak sesuai dengan nilai, sesuai dengan norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Dalam bekerja sama, tentunya teman-teman juga harus berpartisipasi dalam kelompok kerja. Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat adalah apakah A. Pulang secara diam-diam agar teman tidak mengetahui, B. Pulang lebih cepat dengan berpura-pura sakit, C. Lembur hingga pekerjaan selesai, D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja, atau E. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Untuk jawaban A dan B sudah pasti salah, begitupun dengan jawaban C. Karena di sini posisinya teman-teman sudah memiliki janji yang harus ditepati, tetapi di sisi lain ada atasan yang meminta untuk kerja lembur. Tentunya jawaban C juga bukan jawaban yang tepat, dan ada jawaban yang sedikit membingungkan antara D dan E. Tetapi kita harus memilih salah satu jawaban yang tepat. Jika harus memilih antara jawaban D atau E, maka akan saya pilih jawaban D, yaitu meminta izin kepada atasan untuk mengantarkan ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Jadi saya bisa tetap menunaikan janji saya kepada ibu, serta tetap patuh pada tugas pekerjaan. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, Anda mengalami kegagalan besar yang sangat mengancam karir Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Teman-teman, ini adalah bagian dari soal integritas ya. Biasanya soal integritas ini sering muncul, di mana kita dituntut untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Meminta maaf atas kegagalan Anda. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena meminta maaf saja kurang cukup. Selanjutnya, B. Tidak berputus asa, Anda jadikan kegagalan tersebut sebagai pelajaran langkah ke depan. Mengambil pelajaran dari kegagalan memang langkah yang bagus ya teman-teman, tetapi hal ini kurang tepat, atau satu hal ini saja kurang tepat jika dilakukan di lingkungan pekerjaan. Untuk jawaban C, bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang Anda lakukan. Sikap tanggung jawab ini juga bagian dari integritas ya teman-teman, jadi kita tandai dulu untuk jawaban ini. Selanjutnya, untuk jawaban D, bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari tempat Anda bekerja. Bertanggung jawab dengan cara mengundurkan diri. Ini jawaban yang salah ya teman-teman. Selanjutnya, untuk jawaban E, mencari dalang di balik kegagalan tersebut. Ini juga jawaban yang salah. Teman-teman pasti sudah tahu jawaban yang tepat adalah C. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang Anda lakukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, terdapat sebuah inventaris kantor yang rusak. Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka yang akan Anda lakukan adalah, ini menyambung dengan pertanyaan sebelumnya ya teman-teman. Jika dalam soal sebelumnya diperlukan integritas serta kerjasama, maka dalam hal ini diperlukan komunikasi. Untuk menjelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi, teman-teman diperlukan untuk berkomunikasi secara asertif. Baik itu dalam komunikasi secara lisan maupun secara tertulis. Hal ini tujuannya untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, ataupun kompleks. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat, apakah A. Menanggapi pernyataan dari siapapun tentang isu tersebut, B. Saya akan berupaya menemukan penyebar isu tersebut dan membuat perhitungan dengannya, C. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya, D. Meminta pertimbangan rekan kerja yang dekat dengan saya, atau E. Saya akan membiarkannya saja karena nanti akan hilang sendiri. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dalam hal ini teman-teman diperlukan komunikasi. Dan jawaban yang tepat adalah C. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, terkadang saya merasa lapar ketika jam kerja. Maka yang saya lakukan adalah, nah ini adalah pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan dunia kerja. Teman-teman pasti sering sekali merasakan hal ini. Tetapi ingat, teman-teman dituntut untuk menjawab pertanyaan yang tepat. Sekarang kita pilih jawaban yang tepat. Apakah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan,
B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan pekerjaan saya sebentar. D. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan. Atau E. Memesan makanan secara online dan makan ketika makanan telah tiba. Ingat teman-teman, soal ini adalah soal yang menguji orientasi Anda dalam bekerja. Dalam bekerja tentunya kita dituntut untuk bertanggung jawab dalam memenuhi standar kerja. Dan teman-teman pasti sudah tahu jawaban yang tepat adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Next ke soal berikutnya. Anda sebagai kepala divisi mengadakan sebuah rapat, tetapi beberapa rekan kerja Anda datang terlambat. Maka sikap Anda, nah ini adalah jenis soal integritas dan komunikasi ya teman-teman. Dalam integritas tidak hanya tanggung jawab, tetapi juga harus mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Di sini posisinya teman-teman sebagai kepala divisi harus bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya untuk menyampaikan informasi yang jelas, informasi yang lengkap, serta pemahaman yang sama. Sebagai kepala divisi artinya Anda juga sebagai pemimpin harus bertindak tegas, harus mampu mengingatkan jika ada rekan kerja yang datang terlambat. Sekarang kita pilih jawabannya apakah A. Sabar. Untuk sabar ini kurang tepat ya teman-teman. Selanjutnya B. Sebuah hal yang lumrah dengan istilah jam. Ini juga tentunya salah. C. Memarahi mereka. Kita tandai dulu untuk jawaban C ini. Kemudian D. Menegur keterlambatan mereka. Ini juga kita tandai dulu. Selanjutnya untuk jawaban E. Lain kali Anda sengaja datang terlambat. Ini salah ya, karena bukan contoh yang baik. Antara jawaban C dan D, yang paling tepat adalah D. Menegur keterlambatan mereka. Dengan menegur, Anda bisa mengingatkan serta memberi pemahaman supaya tidak datang terlambat lagi. Next, kita lanjut ke satu soal terakhir. Pertanyaannya, saat ulang tahun pimpinan kantor, teman-teman seruangan berencana memberikan pesta kejutan, tapi kekurangan dana dan berencana mengambil dana pembiayaan rapat. Mengenai hal ini, apa yang akan Anda lakukan? Sekarang kita pilih jawaban yang paling tepat. Apakah A. Tidak apa secukupnya saja? Tentunya ini bukan jawaban yang tepat ya teman-teman. B. Memilih diam karena sebenarnya Anda tidak sepakat. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Apakah C. Menghimbau agar patungan saja? Kita tandai untuk jawaban ini. Apakah D. Menolak dengan lantang? Ini juga kita tandai. Atau E. Tidak bersedia ikut. Ini juga bukan jawaban yang tepat. Jadi jawabannya antara C atau D. Teman-teman jika teliti pasti sudah tahu jawabannya karena jenis soal seperti ini adalah soal yang sebelumnya pernah saya bahas, yaitu yang berkaitan dengan komunikasi. Dalam berkomunikasi, teman-teman harus menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, ataupun pemahaman yang sama. Jadi perlunya berkomunikasi di dalam dunia kerja dalam hal apapun itu. Bentuk komunikasi yang baik di sini bisa berupa himbauan. Dan teman-teman pasti sudah menemukan jawaban yang tepat adalah C. Menghimbau agar patungan saja. Lanjut ke soal yang terakhir ya teman-teman. Pertanyaannya, suatu ketika rekan kerja Anda banyak yang lembur, sementara Anda sudah menyelesaikan pekerjaan. Maka Anda akan... Ini adalah soal yang berorientasi pada hasil, di mana Anda dituntut untuk bertanggung jawab dalam memenuhi standar kerja. Sekarang kita pilih jawabannya, apakah A. Ikut lembur karena sungkan jika pulang duluan? Kita tandai dulu untuk jawaban yang A. B. Terpaksa ikut lembur. Ini kurang tepat ya teman-teman. C. Tetap pulang sambil menertawakan teman yang pekerjaannya belum selesai. Ini juga bukan jawaban yang tepat. D. Pulang diam-diam. Ini kurang tepat. Dan E. Izin pulang dan menyerahkan pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Antara jawaban A dan jawaban E, yang paling tepat adalah E. Izin pulang dan menyerahkan pekerjaan yang sudah Anda selesaikan. Jadi di sini posisinya teman-teman sudah selesai mengerjakan pekerjaan. Itu artinya teman-teman sudah bertanggung jawab
serta memenuhi standar kerja. Jika standar kerja sudah terpenuhi, jadi teman-teman tidak perlu ikut lembur. Teman-teman, selanjutnya ada 3 latihan soal ya. Silahkan bisa di screen dan untuk jawabannya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Teman-teman juga bisa request soal apa lagi yang mau saya bahas. Itu saja latihan soal hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.